Berikut ini adalah halaman login bisnis trip. Di sini kita akan login sebagai user. Terdapat 3 tab utama, yakni Home, berisikan informasi announcement. Lalu ada Trips, merupakan halaman trip request milik user. Terdiri dari draft, trip yang baru dibuat dan belum diajukan, serta dapat diubah ataupun di-delete. Upcoming, trip yang sudah diajukan ke atasan atau ke approver, sudah di-approve atau sudah proses settlement. Past, trip yang sudah selesai atau sudah close. Dan cancel, trip yang di-reject oleh atasan atau approver. Tab Approvals, merupakan halaman list trip request yang perlu direspon approve atau reject. Profile, di mana berisi informasi data pribadi user, seperti personal data, informasi ID card, informasi pasport, info bank account, dan untuk change password. Create business trip. Klik icon plus, lalu sistem akan menampilkan halaman trip form. Pada field trip type, karena login sebagai supervisor, maka akan menampilkan trip type untuk supervisor. Kita pilih domestic trip request supervisor. Lalu pilih tanggal perjalanan dinas, yakni tanggal 10 Juli sampai dengan 11 Juli 2023. Pilih tujuan perjalanan dinas, di sini saya pilih meeting. Pilih destination atau tujuan perjalanan dinas, kita pilih Denpasar. Description dapat diisikan info terkait tujuan perjalanan dinas, namun sifatnya opsional. Project dapat diisikan apabila perjalanan dinas berdasarkan suatu project. Karena login sebagai user HRGE, maka default cost center adalah sesuai dengan divisi HRGE. Namun ini dapat diubah disesuaikan dengan perjalanan dinasnya dibebankan ke cost center apa. Member merupakan user internal perusahaan yang dapat di-invite sesuai dengan kebutuhan trip. External member dapat di-checklist apabila mengajak member di luar perusahaan dan akan menampilkan tab external member. Attachment dapat diisikan dengan file, foto, atau dokumen terkait perjalanan dinas dan sifatnya opsional. Lalu kita klik next dan masuk ke halaman external member. Pada halaman ini berisikan informasi untuk keperluan flight member baik domestik ataupun internasional. Selanjutnya masuk ke halaman activity plan. Klik button new activity. Kita isikan data activity plan-nya. Ini opsional, bisa diisi ketika request atau saat trip pada actual activity. Selanjutnya, masuk ke halaman cash allowance dan expense. Di sini, dapat dilihat allowance yang sudah otomatis menghitung benefit dikalikan dengan jumlah per hari, atau per malam, atau per trip. Lalu ada cash advance. Pilih tipe expense. Input nominal pengajuan. Apabila pengajuan lebih besar dari benefit, maka akan menampilkan warning message. Selanjutnya masuk ke halaman transport request. Di sini kita akan search flight. Di sini kita akan pilih originnya, yaitu CGK. Lalu destination-nya Denpasar. Checklist round trip, maka akan menampilkan field return date. Unchecklist round trip untuk kembali ke pilihan one way. Tanggal pada departure date dapat diubah sesuai dengan trip date. Seat class dapat dipilih apabila memiliki lebih dari satu benefit class. Pilih passenger lalu klik search. Sistem menampilkan flight dan terdapat subclass-nya. Terdapat maskapai Garuda dan Citylink. Terdapat flight dari jam 5 pagi sampai setengah 8 malam. Lalu kita filter time untuk flight dari pukul 6 pagi sampai 12 siang. Pilih flight di pukul 7 pagi. Lalu klik save. Selanjutnya next ke halaman search accommodation. Klik search accommodation. Input location keyword bisa berupa lokasi atau nama hotel. Kita pilih lokasi Denpasar. Selanjutnya, check-in dan check-out date dapat diinput sesuai dengan trip date. Pilih guest dan input rooms.
lalu klik Submit. Sistem menampilkan list hotel yang ada di Denpasar, Bali dengan eligible maksimum 1 juta. Lalu kita akan sort hotel berdasarkan lowest price. Lalu klik button See Room. Lalu klik button Select Room pada kamar hotel yang dipilih. Sistem menampilkan detail accommodation, lalu klik Save. Trip request, transport dan hotel tidak di-book, melainkan hanya disimpan datanya untuk kemudian di-book dan di-issued setelah trip request disetujui. Apabila sudah selesai dengan form trip request, maka klik Next untuk complete trip request. Sistem menampilkan halaman trip request dengan status pending, di mana semua tab berstatus pending dan tidak dapat melakukan perubahan data apapun. Requester juga dapat melihat approver untuk pengajuan trip request dengan klik button pending. Approval business trip via mobile apps. Selanjutnya kita login sebagai approver, yakni HRGA Manager. Masuk ke halaman approvals dan cari approval request yang akan direspon. Klik pada approval request, dan sistem akan menampilkan approval detail. Klik pada See Trip Detail untuk melihat approval detailnya. Kembali ke halaman approval lalu klik Approve. Kembali ke halaman Trip Detail Requester, menampilkan halaman trip request dengan status Approve, di mana semua tab sudah berstatus Approve dan juga mengirimkan notifikasi ke Finance untuk cash request. Transfer cash allowance dan advance via web. Selanjutnya, login sebagai Finance via website. Pilih menu Finance untuk menampilkan halaman cash request. Search trip ID yang akan di cash handover, lalu klik Handover. Menampilkan detail cash handover untuk trip ID yang dipilih. Pilih tanggal handover, input notes optional, handover method, dan input attachment untuk putih handover. Finance atau kasir juga dapat handover sebagian atau sekaligus. Lalu klik Save. Maka pada trip detail, cash request yang sebelumnya statusnya masih unpaid sudah berubah menjadi paid. Book dan issue transport via web. Login sebagai admin. Masuk ke menu admin, lalu pilih tab transport. Search trip ID untuk transport yang akan di-book dan issued. Klik tab tiket, maka akan menampilkan detail tiket dan button book dan issue. Selanjutnya klik button book dan issue. Maka sistem akan book dan issue tiket berdasarkan tiket yang sebelumnya sudah di-search. Book dan issue transport berhasil, dapat dilihat pada tab transport pada trip detail sudah berstatus issued. Book dan issue accommodation via mobile. Selanjutnya masuk ke tab accommodation. Lalu klik detail accommodation. Klik titik 3, lalu klik button book dan issue. Sistem akan book dan issue accommodation berdasarkan data yang sebelumnya sudah di-search. Book dan issue accommodation berhasil dapat dilihat pada tab accommodation pada trip detail sudah berstatus issue. User juga dapat download e-voucher dan e-receipt dari mobile apps. Input actual activity dan attendance. Karena sebelumnya sudah input activity plan, maka data tersebut sudah tersimpan pada actual activity. User dapat mengubah atau menambahkan informasi activity. Klik Upload Attachment. Pada satu hari bisa lebih dari satu activity yang diinput. Selanjutnya, input attendance. Masuk pada tanggal activity, lalu klik tab attendance. Sistem akan membaca lokasi dan waktu user, lalu user dapat melakukan selfie untuk bukti attendance. Attendance hanya dapat dilakukan pada hari yang sama dengan tanggal trip date. Input actual expenses. Masuk ke halaman cash request, lalu pilih tab expense. Klik button add expense. Pilih tipe expense, input tanggal, input nominal expense, dan description.
lalu upload attachment untuk struk expense. Pada halaman expense, terdapat informasi nominal allowance, cash advance, expense, dan refundable karena cash advance lebih besar daripada expense, dan akan menjadi claimable apabila cash advance lebih kecil daripada expense. Settlement process. Setelah seluruh data sudah selesai di-input, maka sistem akan menampilkan button Create Settlement. Klik Create Settlement, maka sistem akan menampilkan status trip detail menjadi onSettle, di mana status ini adalah proses settlement request yang harus direspon oleh approval settlement dan requester tidak dapat melakukan perubahan data. Approval settlement dan edit expense via web. Login sebagai approval settlement. Lalu masuk ke menu approvals. Pilih settlement request yang akan direspon. Sistem menampilkan trip settlement request. Masuk ke tab cash. Apabila approver memiliki wewenang untuk merubah expense, maka akan terdapat fitur edit expense. Approver dapat merubah expense strip dan datanya dapat dilihat oleh requestor. Setelah semua data settlement telah sesuai, maka approver dapat approve settlement request. Upload refund transaction. Masuk kembali sebagai requestor. Lalu view tab cash. Pilih expense, user dapat lihat update nominal yang diubah oleh approver. Dikarenakan nominal cash advance lebih besar daripada expense, maka user harus melakukan pengembalian dana dan upload buktinya pada sistem. Klik upload transfer receive, upload attachment, pilih file atau foto, lalu klik upload. Refund confirmation dan business trip close. Login sebagai finance atau kasir. Masuk ke halaman finance, lalu pilih tab refundable. Finance dapat melihat bukti transfer yang diupload oleh requestor. Apabila sudah sesuai, maka finance akan konfirmasi refundable sudah diterima. Kembali ke halaman requestor. Status sudah close dan tidak bisa diubah. Trip request juga sudah ada di kolom pas.